Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, mata kuliah pengelolaan pembelajaran dengan dosen pengampu Wiwik Aryasta, SPD, MPD. Definisi pengelolaan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yang terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia. Istilah bahasa Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya, antara lain planning, organizing, executing, dan controlling. Definisi sarana dan prasarana pembelajaran. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelolaan pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan seperti gedung, ruangan, atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas prasarana adalah secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau taman sekolah maupun jalan menuju ke sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Inventarisasi, 4. Penyimpanan, 3. Penataan, 6. Penggunaan, 7. Pemeliharaan, dan 8. Penghapusan. Pengaruh motivasi sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Salah satunya faktor eksternal, yaitu sarana dan prasarana. Disadari atau tidak, sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor penting yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena sarana dan prasarana dapat mendorong keinginan siswa untuk belajar lebih baik dan lebih menyenangkan, serta sarana prasarana juga dapat membuat untuk siswa lebih mudah memahami pelajaran. Manfaat sarana dan prasarana belajar yaitu 1. Pemanfaatan sarana belajar dengan memperjelas pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan minat. Dan 3. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Pengelolaan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan kelas dalam praktiknya berbeda dengan pengelolaan pembelajaran, sebab pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar. Sedangkan pada pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Mengelola kelas adalah salah satu keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dapat mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan tenaga pendidik kepada peserta didiknya adalah 1. Pendidik di awal kegiatan pembelajaran hendaknya menekankan kepada peserta didik hal-hal yang positif dan menghindari terjadinya pemusatan perhatian peserta didik pada hal-hal negatif. Cara guru memelihara suasana positif antara lain dengan memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku peserta didik yang positif dan menghindari ocehan atau celaan atau tingkah laku kurang wajar, serta memberikan penguatan terhadap tingkah laku peserta didik yang positif. Kedua,
menanamkan sikap disiplin kepada peserta didik dengan selalu mendorong dan membebaskan setiap peserta didik melaksanakan disiplin. Ketiga, seorang pendidik harus melakukan variasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara bervariasi dalam menggunakan berbagai macam metode. Keempat, penggunaan kata-kata tindakan atau bahan menantang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik. Terima kasih.